Alhamdulillah, mengawali kajian kita pada kesempatan malam hari ini, marilah terlebih dahulu kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala malam hari ini dengan semangat untuk istiqomah. Kita sama-sama berkumpul di tempat ini guna untuk mengikuti kajian rutin Risalatul Mu'awanah yang dilaksanakan pada setiap malam minggu ketiga dan keempat. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bisa membawa ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita tergolong dari orang-orang yang soleh dan berhak untuk mendapatkan surga. Amin Allahumma amin. Kemudian yang kedua, salawat dan salam mari bersama-sama kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita, dzurriyyah kita, keturunan kita senantiasa tergolong umatnya yang setia, sehingga nantinya kita semua bisa mendapatkan syafaatul uzma beliau di yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Untuk barokahnya kajian kita malam hari ini, terlebih dahulu kita mari bersama-sama bertawasul. Semoga apa yang kita lakukan ini bisa menghantarkan kita untuk bersama-sama mendapatkan rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiramil bararati wa arwahi jamabaihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal ulama'il amilin al-kamilin wa syuhada wa salihin wa khususan ila al-khufa asyidin Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa Ali sittatil mutammimin al-asyatil kiram radallahu anhum wa an baqiyati sahabati wal qarabati wa jami'i tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum ihsanin ila yaumiddin. Ana khususan arwah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu dhirahu, Syekh Al-Muallim Qabul Sri bin Abdul Rahim bin Abdul Rahman Al-Maduri radallahu jami'i usulihi furi wa tanabdi wal fatahatul muallifi hadzal kitab as-sayyid Syekh Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Kita sampai pada fa'alij nafsaka. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'alij nafsaka bihadzal adhkari 'inda taqa'udiha 'anit ta'ati wa rukuniha ilal ma'siyati. Fa'alij, maka obatilah. Fa'alij, maka obatilah nafsaka, jiwamu. Fa'alij, maka obatilah nafsakah, jiwamu, atau bahasa lain alij ini terapi, terapikanlah, obatilah nafsakah, jiwamu, bihadzal azkari, dengan peringatan-peringatan ini. Bihadzal azkari, dengan peringatan-peringatan ini. Inda taqa'udiha, ketika bermalas-malasnya jiwamu, hanya kembali ke nafsak. Inda taqa'udiha, ketika bermalas-malasnya jiwamu. Anit ta'ati, dari ketaatan. Warukuniha, dan condong terpikat.
dan condong terpikatnya nafsu atau jiwamu hanya kembali ke nafsu. Anit ta'ati dari taat, wa rukuniha dan condongnya jiwamu ilal maksiyati kepada kemaksiatan. Sebelumnya kita sampai pada tentang bagaimana kita ini bisa tetap muraqabah atau merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan banyak peringatan-peringatan di saat kita itu sudah mulai merasa tidak diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada kalimat al-adhkar, zikir-zikir atau peringatan-peringatan yang sudah dijelaskan sebelumnya, dengan kematian, dengan kepada siapa kita bermaksiat, entah itu suatu yang kita maksiati atau sarana untuk kita bermaksiat itu adalah dosa kecil ataupun besar. Kemudian juga tentang umur, bukan akan bertambah tetapi semakin berkurang. Maka itu di dalam kitab ini dianjurkan untuk mengingat ke arah sana ketika jiwa kita sudah mulai merasa nyaman dengan tanpa melakukan ibadah-ibadah, malas ibadah, lebih condong ke maksiat. Maka coba ingat apa yang sudah kita siapkan untuk menghadapi kematian nanti, apa yang akan kita bawa untuk menghadap kepada Allah, apa yang akan kita andalkan nanti ketika kita di padang mahsyar, apalagi ketika sudah dihisab semuanya, apa yang akan kita pakai, ibadah seperti apa, cukupkah ilmunya untuk menjadi dasar ibadah-ibadah yang kita lakukan. Maka dari itu para hadirin, para mustami'in, alhamdulillah malam hari ini dan malam-malam sebelumnya, setiap malam Ahad kita ringan langkah untuk duduk bersama belajar ilmu agama Islam yang insya Allah dengan niatan tulus, duduknya kita sekali saja, sesaat saja, sebentar saja, insya Allah ini sudah pahalanya melebihi daripada kita melakukan sholat sunnah 1000 rakaat. Satu. Yang kedua, ketika orang-orang soleh itu disebutkan, maka disitulah rahmat akan turun. Sampai-sampai di dalam kitab Fawaidul Mukhtarah itu dijelaskan, Habib, ketika ada suatu tempat itu ada 2 majelis, Rasulullah akan duduk di majelis yang mana? Majelis yang pertama disebutkan tentang sejarah Nabi, tentang maulid Nabi, katakanlah dibaan ya, sholawatan. Yang satu membahas tentang halal dan haram. Maka kata beliau, Rasulullah akan duduk di tempat yang membahas tentang halal dan haram. Meskipun di situ ada sanjungan-sanjungan untuk Rasulullah. Jadi lebih utama mana? Lebih utama mencari ilmu tentang hal yang membahas halal dan haram, sah dan tidak sah, tata cara ibadah. Bahkan kalau kita kaitkan kembali kepada syarah Ta'limul Muta'alim, namanya ilmul hal. Ilmul hal itu adalah ilmu yang wajib dipelajari di saat kita sudah menjadi orang yang seharusnya terbebani dengan syariat agama. Maka itu dulu yang harus dipelajari, bukan yang lainnya. Maka bagi pendidik, bagi lembaga, dan khususnya kepada orang tua, bagi seorang ustadz, harus mengetahui itu, apa yang wajib utamanya diajarkan kepada anak-anak kita ketika anak kita sudah beranjak kepada umur yang harusnya dia akil balik atau mukallaf. Tentang sholat, tentang puasa,
Nah ini kadang jarang. Puasa ya dijelaskan begitu saja, detailnya seperti apa, sholat juga seperti apa yang sah, yang bagus, yang khusyuk, yang akan menjadi pengantar untuk dikabulkan ibadah-ibadahnya itu dulu. Nah, maka yang harus kita perhatikan ke sana arahnya. Nah, tentang peringatan-peringatan yang sudah disebutkan di awal ini, kita harus betul-betul tanamkan dalam hati kita agar kita itu nggak merasa aman, merasa nyaman. Bahkan dijelaskan lagi umur itu adalah hal yang gaib, yang tidak bisa diketahui oleh makhluknya Allah. Kita tidak tahu apakah kita dalam keadaan beribadah atau malah sebaliknya, lalu jatah kita di dunia ini tidak ada. Artinya muraqabah, merasa semuanya diawasi oleh Allah. Gerak-gerikmu, pandangan matamu, yang terbesit di dalam hatimu, semuanya itu tidak lepas daripada pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang bikin berat apa untuk ibadah? Maksiat. Ya, maksiat. Idza thaqulal adharu bil auzar, kalau sudah punggung kita berat dengan dosa-dosa, muni'al qalbu minal yasir ilallah, maka hati seorang hamba itu akan dicegah untuk mudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malas dia. Wal jawarih minan nuhudi fi ta'ati, anggota tubuhnya malas juga untuk bangkit beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innaha minal adwiyatin nafi'ati li amradil qulub. Fa innaha, maka sesungguhnya peringatan yang disebutkan di pertemuan sebelumnya, minal adwiyati, termasuk obat-obatan, an-nafi'ati, yang berguna, li amradil qulubi, untuk penyakit-penyakit hati, li amradil qulubi, untuk penyakit-penyakit hati. Karena apa? Di situ nanti akan dijelaskan di sini kenapa kok hati yang disebutkan paling utama adalah sumber ya, dari segala sesuatu. Kalau memang hatinya itu baik, maka zahirnya juga segala bentuk perbuatannya akan menjadi baik. Summa innahu inistathara, summa kemudian, innahu sesungguhnya, domirnya lisya'an. Lisya'an ini menjelaskan tentang sesuatu yang darurat, yang ditekankan. Inistatharah, jika muncul. Inistatharah, jika muncul, min qalbika, dari hatimu, indastish'arika, indah, di saat atau ketika, istish'arika, engkau merasa, annallaha, sesungguhnya Allah, yaraka, melihatmu, yaraka, melihat siapa Allah, kah, kepadamu, hayaun, apa, rasa malu. Jadi subjeknya istathara. Yamna'uka, yang akan mencegah, haya, kah, kepadamu, atau malu, yang akan mencegahmu malu, an mukhalafatihi, dari menentang Allah, wa yahmiluka, dan membawamu rasa malu,
alat tashmirih, untuk serius fi ta'atihi, dalam mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kemudian sesungguhnya jika muncul, naik dari hatimu atau muncul di hatimu ketika merasa dirimu bahwa Allah melihatmu berupa rasa malu, di dalam hati kita ada rasa malu untuk condong kepada kemaksiatan, maka rasa malu itu dapat mencegah dirimu dari menentang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan rasa malu itu membawamu untuk serius dalam mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasa malu, ta'zim, mengagungkan, itu akan membawa kesopanan terhadap diri kita. Jangankan kepada Allah, kepada manusia saja, kepada alim, ulama, kepada orang yang kita anggap beliau adalah orang yang istimewa, tentunya kita melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang dikehendakinya, kita akan meninggalkan hal tersebut. Begitu juga ketika kita di dalam hati kita sudah ada rasa malu saat kita condong kepada kemaksiatan, maka rasa malu itulah yang akan membawa diri kita untuk serius taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'indaka syai'un min haqa'iqil muqarabati, fa'indaka, maka pada dirimu, fa'indaka, maka pada dirimu syai'un, terdapat sesuatu. Ini syai' ini adalah sesuatu yang kecil sedikit, min haqa'iqil muraqabati, min haqa'iqil muraqabati, dari kesejatian makom muraqabah, kedudukan muraqabah, ya. Dari kesejatian muraqabah. Kalau sudah ada rasa itu, malu kepada Allah di saat sendiri, di saat tidak dilihat oleh orang lain, merasa malu kepada Allah, maka di saat itulah engkau mempunyai kesejatian bahwa engkau adalah orang yang merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang paling banyak melakukan hal itu adalah kita ketika sendirian. Gampang sekali melakukan kemaksiatan ketika kita sendiri, merasa aman, merasa nyaman. Dan bahkan karena itu tidak dibalas langsung oleh Allah. Dosanya enggak dirasakan langsung, maksiat itu, kedurhakaan kita ini nggak langsung diberikan berupa fisik sakitnya, berupa sakit fisik. Seandainya sekali bermaksiat, umpama langsung stroke, langsung sakit jantung, mah, dan lain sebagainya, kalau seandainya itu nyata, yakin kita akan menjauhi itu. Tapi kan ini kita diuji. Hal yang gaib seperti itu, hal yang tidak kelihatan, yang tidak kontan seperti itu nih, adalah ujian bagi kita. Begitu juga sebaliknya, pahala yang kita lakukan, berbentuk apapun ibadah yang kita lakukan, kita dapat pahala insya Allah. Tapi tidak langsung kontan begitu saja. Makanya kadang ada yang malas gitu ya. Wa'lam annal muraqabata min asyrafil maqamat wa arfa'al manazili wa 'ala darajati. Wa'lam, dan ketahuilah, annal muraqabata, sesungguhnya muraqabah. Mana muraqabah apa? Merasa diawasi oleh Allah. Sama dengan ketika kita melakukan ibadah bismillahirrahmanirrahim, melakukan pekerjaan, berangkat bekerja bismillahirrahmanirrahim. Kadang kita niatnya apa? Ya sunnah aja, kan begitu. Yang penting bismillah, saya melakukan biar selamat. Ternyata kalau kita maknai sejarah lebih dalam lagi, ketika kita baca bismillahirrahmanirrahim, ini sebenarnya kita minta dibersamai Allah, ditemani Allah, dibimbing Allah, dituntun Allah. Bismillahirrahmanirrahim, begitu sebenarnya.
supaya lebih manjur bismillahnya, lebih mantap, pahalanya lebih bagus. Bismillahirrahmanirrahim, minta dibersamai Allah dengan menyebut nama Allah, itu ya, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ya, tujuannya tidak lain hanyalah untuk selalu ingin ada Allah, gitu. Selalu ingin ada Allah. Ketika sudah itu dilakukan, bukan hanya di awal tok Bismillah, tapi di pertengahan nyuri timbangan. Berangkat kerja ingin jualan, Bismillahirrahmanirrahim, niat sudah bagus. Di pertengahan nyuri timbangan, berarti Bismillahnya tidak ke hakikat makna untuk dibersamai Allah. Nipu, bohong dan lain sebagainya, hal-hal yang batil lah. Padahal di awal sudah Bismillah, tapi di pertengahan maksiat. Nah, jadi hakikatnya yang di awal dia membaca Bismillah tidak memaknai secara dalam, cuman Bismillah tok supaya dapat sunnah, begitu. Sama dengan ketika kita bersyukur, alhamdulillah dapat rezeki, gitu ya. Itu mah alhamdulillah ucapan toh itu syukur yang sunnah, bukan syukur yang wajib. Syukur yang wajib adalah melakukan ibadah kepada Allah, perintah-perintahnya dilakukan, larangannya dijauhi. Itu orang yang hakikatnya bersyukur kepada Allah. Meskipun nggak ngomongin alhamdulillah, dia sudah tergolong orang yang bersyukur. Itu namanya syukur wajib. Syukur wajib. Kalau cuma ngucapin bismillah, alhamdulillah, orang nggak sholat pun ya dapat kesunahan, tapi nggak tergolong dari orang-orang yang hakikatnya bersyukur kepada Allah. Berarti antara syukur dan takwa bisa bersamaan itu. Itu kata Syekh Al-Bajuri. Min asyrafil maqamat, dari mulianya kedudukan, dari paling mulianya kedudukan. Asyraf ini paling mulianya, al-maqamat ini kedudukan. Sebenarnya jamak semua ini. Al-maqamat ini jamak. Lebih atau paling mulianya kedudukan-kedudukan. Wa arfa'il manazilih, dan paling tingginya posisi. Wa arfa'il manazilih, dan paling tingginya posisi. Wa a'lad darajati, dan paling luhurnya derajat. Kalau sampai merasa seperti itu, kedudukan tiga ini akan dirasakan. Asyraful maqamat, dia punya kedudukan yang sangat mulia, tinggi, dan luhur derajatnya ketika bisa melakukan ini. Mau ngomong hal yang gak baik, gak jadi dah. Saya muraqabah, saya diawasi Allah, saya diawasi malaikat kanan kiri, berhenti, gak jadi. Terlanjur ngomongin, umpama ngegibah dan lain sebagainya, ya harus punya ilmunya. Ngelihat perempuan, aduh saya muraqabah, gimana caranya supaya gak dapat maksiat, gak dapat dosa, diilmui. Yang belum nikah, umpama saya ingin melihat perempuan, tapi jangan yang auratnya yang cantik seperti itu, saya niat ingin mencari perempuan saya nikahi, itu masih boleh. Tapi menikmati, cantik itu luar biasa, itu dosa. Muraqabahnya hilang, bismillahnya hilang, bismillah yang hakikat tadi di awal. Kalau kita ilmui, insya Allah yang asalnya memang dosa, ketika diniatin dengan benar, jadinya apa? Pahala. Dapat kedudukan ini. Nginjak sendalnya temennya, dudukin motor temennya tanpa izin pun, itu juga ketika bisa meninggalkan itu, kedudukan tiga ini bisa didapati. Maqam, manazil, darajat, itu semuanya didapati. Kenapa nggak berani duduk situ? Itu punya teman saya nggak punya izin untuk menduduki itu. Nggak lakukan dia. Kenapa? Nggak dapat izin. Gosop, muraqabah berarti dia. Pinjem buku temannya, pinjem sendal temannya, semuanya. Ketika memang tidak izin, itu tidak boleh di dalam agama Islam, ya tinggalkan. Kalau sampai punya kelakuan seperti itu, maka muraqabahnya sudah mantap, ilmunya sudah bagus. Wahiyya maqamul ihsan. Wahiyya, dan adapun muraqabah merasa diawasi Allah,
Maqamul ihsan adalah kedudukan ihsan. Al-musyari ilaihi, yang diisyaratkan ilaihi atas ihsan. Al-musyari, yang diisyaratkan ilaihi atas ihsan, biqaulihi, dengan sabda Nabi, biqaulihi, dengan sabda Nabi, alaihi, mudah-mudahan tetap kepada beliau, as-salatu rahmat wassalamu, dan keselamatan. Maknanya ke sana. Al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Al-ihsanu, adapun ihsan, an ta'budah, ialah agar engkau menyembah Allah, kepada Allah, ka'annaka, seolah-olah engkau, tarahu, melihat engkau kepada Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Fa illam, maka jikalau tidak takun keadaanmu, fa illam, maka jikalau tidak takun keadaanmu, tarahu, bisa melihat Allah, fa innahu, maka sesungguhnya Allah, yaraka, dapat melihatmu. Maqam muraqabah, maqam ihsan itu sama. Wahiyya, dan adapun maqam muraqabah itu apa? Berarti maqamnya ihsan. Ihsan itu bagaimana engkau menyembah kepada Allah, engkau menghamba kepada Allah meskipun tidak dalam kondisi sholat. Diam kita, duduk kita, berdiri kita, apalagi ke dalam ketika kita beribadah kepada Allah, seolah-olah engkau itu melihat Allah. Gimana sih kalau kita merasa saling berhadap-hadapan? Kalau sampai ke sana, di hadapan kiai, merasa di hadapannya, apa yang akan kita lakukan? Pasti sila kita lama akan berubah. Capek, kesemutan ditahan, gitu ya. Nafsunya sebenarnya, kepingin saya itu, pengen nyolong, pengen ngerjain dan lain sebagainya, pengen usil. Tapi karena merasa menghadapi Allah, diam kita, keadaan kita, maka itu tidak akan kita lakukan. Kita mungkin pernah berada di posisi itu, di hadapan guru, di hadapan bos kita, di hadapan para alim, para ulama, para habaib. Kita biasanya diem aja. Apalagi di depan guru kita, diem terus. Mau gerak-gerik sebagaimana kebiasaan kita di tempat-tempat yang lain, itu kita kurangi. Begitupun kalau kita merasa bahwa kita berhadapan dengan Allah dimanapun keadaannya, maka hal yang tidak baik tidak akan kita lakukan. Sekedar nyeletuk tapi nyakitin kepada orang lain, itu akan kita tinggalkan. Itu sebenarnya maqam ihsan, maqam muraqabah. Ya, kadang ingat kita begitu itu, kadang tidak. Kadang kita yang melakukan, kadang kita meninggalkan. Kalau memang dirimu itu tidak bisa merasa berhadapan dengan Allah dimanapun dirimu itu berada, maka ingat, fa innahu yaraka, bahwasannya Allah yang bisa melihatmu. Kalau kamu tidak bisa merasa seperti itu, berarti seperti tadi, maqam muraqabah lagi. Oh, saya dilihat Allah, malu, maksiat, tinggalin. Beda kalau memang dia sudah enggak merasa, agama juga belajarnya jarang, nasihat-nasihat juga diterimanya mental. Bahkan kalau di dalam kitab Fawaidul Mukhtarah dijelaskan, yang bikin kerasnya hati itu 3 hari tidak mendapatkan nasihat, tidak mendapatkan hikmah, tidak mendapatkan ilmu, akan menambah kerasnya ke hati. 3 hari minimal.
apalagi yang nggak pernah ngaji, maka akan susah ketika hati kita menjadi hati yang keras, qalbun qasi. Wa kullu ahadin minal mu'minina yu'minu bi anna Allah la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Wa kullu ahadin, dan setiap orang, minal mu'minina, dari orang-orang beriman, nyatanya dari orang-orang yang beriman, dari kalangan orang-orang yang beriman. Yu'minu, ia beriman, percaya dia, bi annallaha, dengan sesungguhnya Allah, bi annallaha, dengan sesungguhnya Allah, la yakhfa, tidak samar, alaihi, atas Allah, syai'un, sedikit pun, fil ardi, di muka bumi, wala fis sama'i, dan tidak pula di langit. Setiap orang yang mengaku beriman pasti percaya bahwa apapun yang ada di muka bumi ini, yang kita lihat hamparan bumi, yang kita lihat langit di atas, semuanya tidak akan lepas dari pengaturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan mampu untuk menggantikan posisinya, karena maha merajai. Nabi Sulaiman kan pernah ingin mencoba sedikitlah menggantikan posisinya Allah, memberikan rezeki di muka bumi tok, yang ada di muka bumi ini. Ternyata nggak bisa. 40 hari dibuatkan di dalam kitab Durratun Nasihin, 40 hari minta izin beliau ini, saya yang akan berikan rezeki kepada makhlukmu yang ada di laut. Buatlah makanan selama 40 hari. Kita bayangin 40 hari buat masakan. Jadi bisa jadi ya sebali ini dah. Dan luasnya ya seperti ini, seperti yang saya sebut, sebali ini. Setelah selesai 40 hari, mana dulu yang mau kamu kasih rezeki makan itu? Kata Allah, yang di laut. Keluar ikan, keluar. Tuh Nabi Musa sudah, Nabi Sulaiman ya. Nabi Sulaiman sudah menyiapkan makanan, rezeki. Coba kamu keluar. Keluarlah ikan itu. Nabi Musa, mana makanannya? Itu aja dah. Begitu kan sama ikan. Iya, itu aja. Dimakan cukup satu ikan ini aja sudah habis semuanya. Mana lagi kekuasaanmu, kemampuanmu, rezekimu? Saya masih belum kenyang ini. Akhirnya setelah itu malu, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu baru satu ikan, belum ikan-ikan yang lain yang ada di lautan, belum yang di daratan. Itu semuanya tidak lepas dari pengaturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ngasih rezekinya pun tidak lepas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sampai ada ceritanya Nabi Sulaiman dengan semut, kan ada itu. Ditanya semut, kamu 1 bulan tuh ngabisin berapa gandum? Oh, 1 cukup. Dicoba, akhirnya dimasukkan ke dalam toples ya. Kok nggak habis? Dilihat beberapa kemudian harinya dilihat, kok nggak habis 1 gandum ini? Kok cuman separuh? Wahai Nabi Sulaiman, saya kalau dilepas hidup di luar tanpa harus kurung seperti ini, rezeki saya itu ada kepada Allah. Saya nggak khawatir, tapi kalau rezeki saya kamu tanggung, saya khawatir karena masih ada kelemahan. Kamu lupa terhadap saya, maka saya sisakan separuh ini untuk bulan depannya lagi. Berarti kekuasaan manusia tidak ada apa-apanya. Semuanya itu pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah. Merasa diawasi oleh Allah. Muraqabah ihsan. Merasa berhadapan dengan Allah. Apalagi ketika kita ibadah sholat, Allahu Akbar, pas di hadapan Allah nih saya. Apalagi ngerti dengan mana-mananya ya yang kita baca. Sampai mana kita ngerti? Mulai dari takbir Allahu Akbar, ngerti Pak? Allahu Akbar artinya maha besar. Ya wis begitu aja, selesai.
Habis itu apa? Kabira walhamdulillahi katsira. Hafal enggak? Enggak hafal. Al-Fatihah maknanya apa? Enggak hafal. Gimana caranya untuk meraqabah, untuk ihsan kepada Allah? Merasa berhadap-hadapan, susah. Cepat hilang. Bayangan kita untuk menghadapi Allah itu akan cepat hilang. Makanya perlu ilmu. Maka dari itu di dalam kitab Busnadul Arifin itu semua ibadah selain menuntut ilmu itu jangan lakukan dulu. Cari ilmu dulu, baru setelah itu ibadah. Kalau kita kan gampang begini, sambil jalan aja, sambil jalan bahasanya. Ya nggak bisa, karena umur terus berjalan, waktu terus berlalu. Eman ibadah-ibadah yang kita lakukan yang tanpa kita ilmui. Kemudian wa ya'lamu anna Allah ma'ahu aina ma kana. Nah, ini orang beriman tadi dikatakan bahwasannya kalau sudah beriman kepada Allah, dia tahu bahwa semua tidak akan lepas dari pengawasan Allah. Wa ya'lamu, dan ia mengetahui annallaha, sesungguhnya Allah ma'ahu, bersamanya. Tahu dia. Coba kita tanya satu persatu. Yakin tidak Allah selalu berada dengan kita kemanapun kita berada? Yakin. Bahkan aqrabu min hablil warid, lebih dekat daripada urat nadi. Nah, terus gimana dengan ayat ini? Di istiwa yang sering viral itu ya, Allah alal arsy istawa kan itu. Ada ayat lain aqrabu min hablil warid. Berarti turun Allah itu. Makanya kalau ahli sunnah wal jamaah, Allah nggak perlu kepada makhluk. Dan dia orang yang beriman mengetahui annallaha, sungguhnya Allah ma'ahu, bersamanya, ainama kanu, dimanapun ia berada. Ainama kana, dimanapun ia berada. Ditanya begitu, ya iya tahu. Dimanapun saya berada, pasti bersama Allah. Tapi kenapa kita itu nggak punya rasa malu, haya itu nggak ada? Karena gaib, Pak. Allah itu kan nggak kelihatan, Iman. Apa yang bisa meyakinkan kita? Ya iman. Iman itu yazidu bil ibadah, akan bertambah kalau kita tambah ibadah. Terus ibadah akan bertambah. Tambah yakin. Wa yazidu wa yanqusu bil ma'siyah, dan akan berkurang iman itu dengan maksiat. Di saat itulah rasa malu kita, rasa muraqabah kita, rasa ihsan kita yang diajarkan Rasulullah akan hilang sedikit demi sedikit. Semakin banyak maksiat akan hilang. Oh, tobat lagi, maksiat lagi, tobat lagi, maksiat lagi. Memang ada hadisnya, adbi'is sayyiatil hasanat. Barengi, ikuti kemaksiatan itu, keburukan itu dengan kebaikan. Iya memang. Tapi kalau kita tengok dalam kitab Tanqihul Qaul, kal mustahzi'i li rabbih, seperti orang yang ngenyek kepada Allah. Besok masih tobat lagi bisa. La yakhfa alaihi, tidak ada yang samar. La yakhfa, tidak ada yang samar, alaihi, atas Allah, syai'un, suatu apapun, min harakatihi, dari gerak-geriknya kullu ahadin minal mu'minin, wa sakanatihi, dan diamnya orang beriman. Kalau kita tanya begitu, karena kita ngaji, ya pasti tahu. Kita mau pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, kita bergerak seperti ini, semuanya Allah yang menggerakkan, semuanya Allah. Tapi kenapa kita itu ya tetap ke maksiat gitu loh larinya? Makanya kita dianjurkan di awal itu, coba kembali ke tentang peringatan-peringatan di depan itu. Walakin sya'na, akan tetapi urusan, walakin sya'na, akan tetapi asya'na, urusan, fi dawami hadhil masyhadi, fi dawami, dalam melanggengkan, hadal masyhadi,
apa ya maknanya? Prospek ya. Prospek muraqabah. Persaksian muraqabah. Persaksian muraqabah atau prospek perkembangan muraqabah. Wa husuli samaratihi, dan mendapatkan buahnya, allati awwaluha, yang permulaan buahnya, allati awwaluha, yang permulaan buahnya, alla ya'malah, ialah ia tidak akan melakukan, fima, ia tidak akan melakukan fima, pada sesuatu ibadah maksudnya, bainahu, antara dirinya, wa bainallahi, dan antara Allah, amalan, akan suatu ibadah, yastahyi, yang merasa malu ia, yastahyi, yang merasa malu ia, ayyarahu, jikalau dilihat dirinya, alaihi, atas ma atau ibadah, rajulun, siapa orang, minas solihina, dari orang-orang soleh. Tadi di awal disebutkan bahwa ketika kita yang beriman ini ditanya, pasti kita akan menjawab bahwasannya suatu apapun tidak akan lepas dari Allah Subhanahu wa ta'ala, entah itu gerak-gerik diamnya kita. Maka tentang urusan dalam melanggengkan muraqabah ini dan mendapat buahnya, muraqabah bisa dilanggengkan, kemudian buahnya seperti apa. Yang permulaan buah itu adalah ia tidak akan melakukan pada suatu ibadah antara dirinya dan antara Allah dengan suatu amal ibadah yang ia akan merasa malu kalau dilihat dirinya sedang mengerjakan ibadah itu oleh seorang laki dari kalangan orang-orang soleh. Dia akan tetap, bahkan akan meniru terhadap apa yang dilakukan oleh orang-orang soleh itu sendiri. Nggak akan malu dia karena sudah terbiasa. Katakanlah kalau kita nggak biasa berkumpul dengan orang-orang soleh, tuh harus ke sana pakai songkok ya, pakai sarung ya. Rasa malu itu akan ada pada dirinya karena selama ini tidak pernah merasa muraqabah, merasa ihsan, merasa didampingi oleh malaikat. Semuanya itu akan susah dilakukan. Ini buahnya yang pertama. Kalau sudah merasa seperti itu, akan nyaman berada dimanapun. Lebih-lebih ketika duduk bersama, bergaul dengan orang-orang yang soleh, dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin para mustami'in, rasa muraqabah atau ihsan ini harus kita pupuk selalu dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan dengan usaha kita ini Allah ijabah, sehingga kita di akhir hayat kita ini ihsan muraqabah ini tetap tertanam kepada diri kita dan mudah-mudahan juga terhadap anak keturunan kita semuanya. Ini saja kajian kita pada kesempatan malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.